ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Masih siap memuji nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya persilakan Bapak dan Ibu bisa duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan berkata kepada serta. Terima kasih. Ku akan berbakti
kasih silakan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau. Dan pada saat ini kami percaya, ketika kami datang mencari Engkau, Engkau pun ingin bertemu dengan kami, bahwa sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab hari-hari kami bisa kami lewati hanya oleh sebab anugerah dan kekuatan daripada-Mu semata-mata. Biar kiranya segala sembah, puji, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, dan firman yang menghiburkan ketika kami sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang tahu persis setiap permasalahan dan kebutuhan kami. Dan Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau merupakan jawaban atas setiap permasalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersuka cita dan tentunya saya pribadi selalu berdoa untuk saudara agar kita semua tetap kuat, agar kita semua tetap bergairah sekalipun keadaan terkadang tidak menentu. Prediksi juga sukar, katanya keadaan tidak akan bertambah baik, dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berubah. Kalau kita masih ada, itu artinya Dia masih terus menjagai kita seperti janjinya. Oleh sebab itu, kalau kita ada hari ini, itulah ucapan syukur kita. Terlebih lagi kita dalam suatu ibadah, dan kita percaya Tuhan itu hadir buat kita pribadi lepas pribadi. Oke, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat, bahkan akan kita bandingkan, biar kiranya Tuhan yang memberikan pencerahan, memberikan kekuatan kepada kita, dan kita selalu dalam keadaan strong dan menang. Oke? Bilangan pasal 20 mulai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Kita akan loncat pada ayat yang ke-10.
Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di hadapan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bandingkan ya. Saya akan membaca kembali Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita sudah membaca beberapa ayat, bahkan kita bisa merasakan perbedaannya, tapi tokohnya sama, yaitu Musa dan juga bersama abangnya Harun. Musa adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang dikasihi oleh Tuhan, dan Musa juga sudah melihat banyak mujizat-mujizat besar, dan Musa itu juga percaya, bahkan sejak kecil dia pun diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui kakaknya, melalui Firaun, melalui dayang-dayang, dan semua adalah bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi apa yang kita baca tadi, ketika sampai di suatu tempat yang bernama Meriba, suatu tempat yang berbukit-bukit batu, bahkan tidak ada rumput, jangankan untuk bangsa Israel, untuk ternak pun, untuk makan itu begitu sukar. Dan kita tahu sifatnya bangsa Israel itu mudah untuk bersukacita, mengucap syukur, lalu mudah juga untuk lupa, bersungut-sungut, bahkan marah-marah. Nah, inilah yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Ketika itu bangsa Israel, kita baca tadi, dia mulai marah-marah karena ternyata untuk makan ternaknya, untuk minum, dan untuk mereka sendiri itu tidak ada. Padahal udah banyak mujizat Tuhan. Ketika mereka minta roti dikirimkan berupa mana. Ketika mereka minta daging pun dikirimkan ya dari burung gagak, dan banyak hal sudah dilakukan. Tetapi itulah bangsa Israel yang dikatakan tegar tengkuk, bangsa yang durhaka menurut Musa tadi kita baca ya. Dan itulah kehidupan. Banyak kehidupan bisa berubah segala sesuatunya dengan cepat karena keadaan, karena tekanan, karena situasi, semuanya bisa berubah tanpa terkendali. Namun hari ini kita akan menyoroti sedikit tentang seorang yang bernama Musa itu, seorang abdi Allah. Musa ketika terdesak yang kita baca tadi ya, lalu tentu dia hanya datang kepada Tuhan.
karena Musa tahu Tuhanlah yang memberikan perintah kepada dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan perbudakan menuju suatu tempat yang dikatakan tanah perjanjian, yang istilahnya penuh dengan susu dan madu di sana. Nah, Musa datang kepada Tuhan di kemah, lalu dia berdoa. Tentu saja Musa berkeluh kesah lah begitu ya. Entah apa yang dikatakan oleh Musa ya. Mungkin Tuhan, ini umatmu emang dia ini bandel banget gitu ya. Aku udah capek nih membimbing. Bahkan berapa kali bahkan aku mau dibunuh. Ya, dia bilang katanya enakan di sono, enak makan daging, tidur-tiduran. Tuh coba lihat Tuhan. Ya, padahal dia itu di sono kan ngapain coba? Hayo. Di sono itu kerja paksa. Bahkan kata Tuhan, Musa, berangkatlah engkau, karena jeritan mereka sudah sampai ke telingaku. Coba Tuhan, tuh kata Musa mungkin seperti itu ya. Dia curhat sama Tuhan, karena Musa itu ditugaskan oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Musa, gak usah takut. Besok kamu kumpulin itu bangsa semuanya itu yang marah-marah sama kamu. Lalu tinggal kau pukul saja pakai tongkatmu 2 kali. Ingat tuh, 2 kali ketok ya. Wah, Musa mendengar itu dia tenang. Ya, dalam pikir Musa, oke, besok nih Musa udah sebel banget tuh ya. Seperti itu. Lalu tadi kita sudah baca ya, apa yang kita baca tadi saya singkatkan saja. Lalu mereka disuruh kumpul semuanya tuh. Sesudah kumpul, lalu Musa itu dengan marah, emosi, dengan sebel gitu ya, dibilangkan, woi bangsa durhaka kau ya, gitu, dan seterusnya. Kau suruh aku keluarin air ya, nggak bisa minum ya, nih lihat nih, kata si Musa gitu ya, begitu bukan? Jadi saya menerjemahkannya dalam terjemahan bebas lah begitu ya, tapi tanpa mengurangi inti daripada maknanya. Lalu dipukullah oleh Musa 2 kali, sesuai dengan perintah Tuhan bukan? Dipukul 2 kali, lalu air keluar dengan deras, dan air itu pasti juga air yang murni gitu ya, air yang bagus. Lalu dikatakan ternak-ternak semua pada minum. Waduh, lupa tuh yang tadi marah-marah sekarang udah ketawa-ketawa lagi gitu ya, udah lupa. Si Musanya udah sebel banget. Tetapi ya, lalu di ayat berikutnya dikatakan Tuhan itu marah sama Musa. Ya, katanya engkau tidak mengindahkan hadiratku di hadapan bangsa itu. Akibatnya nih, kau dan bangsa itu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa kaget ya, Musa kaget. Lalu dalam ayat berikutnya Musa hanya diperlihatkan ya dari bukit bahwa itulah tanah perjanjian. Rupanya udah deket tuh, udah deket ya, perjalanan udah jauh, udah mau sampai, tapi dikatakan Musa tidak bisa masuk. Nah, kemudian tadi bukan kita baca sebagai ayat perbandingan, suatu ketika dalam keadaan kepepet juga, di mana di hadapannya adalah laut, ya, kiri kanannya itu udah nggak bisa berjalan lagi, ini bukit gitu ya, dan di belakang lagi dikejar-kejar sama tentara Firaun, ya, itu juga keadaan yang begitu kepepet, keadaan yang begitu mengerikan ya, dan keadaan seperti itu kita lihat bagaimana Musa berkata, dia bilang, jangan takut, berdiri teguh, Tuhan ada bersama dengan kita. Bangsa yang kita lihat ini tidak akan kita lihat lagi, kata Musa kan. Tuhan akan berperang, Tuhanlah yang berperang gitu ya. Kita cuman diam saja, istilahnya begitu bukan? Dan lalu berikutnya laut pun dibelah ya melalui Musa, melalui tongkat Musa. Halo, bisakah kita merasakan perbedaannya?
tokohnya sama loh, tokohnya Musa. Tetapi perbedaannya kalau yang pertama tadi, Musa dengan begitu emosional, ya, lalu dia lakukan sesuatu dan Tuhan memang melakukan seperti firman-Nya. Dia tidak ingkar, dia keluarkan air itu. Tapi kalau yang kedua, Musa waktu bertindak dikatakan kau akan lihat Tuhan yang bekerja. Nah, seperti jadi beda ya, beda. Padahal tokohnya sama loh. Ya, Musa itu seorang abdi Allah, ya, seorang tokoh yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Tapi pada akhirnya sangat disayangkan, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Sayang ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan ya, Musa yang ya dibandingkan kita, siapalah kita gitu kan ya. Musa sendiri bisa tertolak karena suatu kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada bulan-bulan terakhir ini ada banyak berita viral, berita yang lagi ngetop gitu ya. Ini salah satunya nih, salah satunya adalah berita tentang Persatuan Sepak Bola Indonesia. Wih, mantap bukan? Iya, jadi rankingnya nih Bapak Ibu saudara-saudara, ya pasti saudara-saudara juga tahulah, bisa baca di berita-berita yang saat ini lagi viral gitu ya. Rankingnya naik terus ya. Bahkan sekarang udah kalau nggak salah ranking berapa ya? 129 apa 123 gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ranking ke 100 gitu, atau yang lebih kita harapkan lagi nih ya, mudah-mudahan sepak bola kita nih, sepak bola Indonesia bisa ikut di kejuaraan dunia tahun 2026 ya, karena kan pemainnya sekarang mah beda, top semua ya, gitu kan. Lawan siapa ya, pokoknya menang ya. Australia kita tahan 1-1 gitu ya. Nah, bapak-bapak pasti tahu nih, kadang-kadang ibu-ibu juga banyak yang tahu tuh, karena nonton itu seru juga. Itu adalah berita yang saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari sekian itu, yang mana pemain favoritmu? Apa kipernya itu yang si Martin Paas itu ya, atau siapalah gitu ya? Nah, pasti ada yang menjadi favoritmu bukan? Iya, saya juga punya pemain favorit gitu ya. Pasti saudara-saudara kenal nih gitu ya. Saudara tahu pemain favorit saya bukan main di Indonesia, namanya Lionel Messi. Tuh ya, tahu kan? Nah, itu adalah pemain favorit saya. Pasti juga pemain favoritnya saudara nih yang ada di sini nih ya. Kenapa begitu? Walaupun tendangannya tidak sekencang tendangan Cristiano Ronaldo tuh, yang kalau nendang tuh gawang bisa bergetar menggelegar, walaupun tidak sekencang itu, tetapi si Lionel Messi favorit saya ini ya, dia tuh kelebihannya kalau dia lari sambil nunduk gitu ya, dia nengok ke kanan, nendangnya ke kiri ya, dia nengok ke kiri, nendang. Jadi seringkali kiper itu terkecoh. Akibatnya kalau di depan gawang selalu sukses dia tuh gitu. Itu hebatnya tuh ya, gocekannya gitu ya. Jadi kalau dia menerima bola dari temannya itu jarang gagal, selalu sukses tuh. Itu dia jadi favorit saya itu ya. Dari beliau itu masih muda sampai sekarang nih udah agak tua, masih hebat juga gitu. Nah, kalau menerima operan tuh ya di depan gawang ya, saya katakan selalu sukses. Kadang-kadang langsung ditendang aja itu bola, nggak pakai dipikirin lagi ya, mau ke kiri mau ke kanan langsung gol gitu ya. Nah, terkadang juga ya ketika dioperin tuh sama dia ditahan dulu sebentar, ditahan sebentar gitu. Nggak tahu saya juga kenapa ditahan sebentar, tapi saya perhatikan ketika ditahan sebentar ya, ketika ditahan kipernya itu udah lari ke kanan
ya, terkecoh dia. Habis kipernya ke kanan, lalu si Messi ini dengan tenang saja dia menggiring bola, ya. Dia tinggal ke kiri saja dia giring. Ya, dia masukin ke gawang. Kalau perlu sama dianya sekalian dia masuk aja ke gawang sambil senyum-senyum kiri, senyum-senyum kanan gitu ya. Jadi itulah seorang yang menjadi idola saya di sepak bola. Mudah-mudahan Indonesia juga lebih hebat gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita tangkap dari seorang tokoh sepak bola ini? Jadi saya memperhatikan nih ya, walaupun saya bukan ahli sepak bola, ya saya memperhatikan dia itu sangat tahu situasinya. Kadang-kadang memang dia langsung tendang, kadang-kadang perlu dia tahan dulu sejenak. Ya, pokoknya yang penting hasilnya itu adalah sukses, hasilnya itu gol, gitu ya. Nah, coba kita kembali lagi kepada tokoh kita, si Bapak Musa ini. Bapak Musa ini apakah dia itu kurang hebat? Apakah beliau ini kurang dikasihi Tuhan? Dia urusannya langsung dengan Tuhan sendiri, bahkan diberikan tugas langsung oleh Tuhan si Bapak Musa ini. Tetapi ada sayangnya sedikit, ya, pada waktu keadaan kepepet, pada waktu keadaan begitu mendesak, lalu tiba-tiba dia emosional, lalu dia langsung putuskan seperti hal itu adalah dia sendiri. Dan itu bedanya dengan si tokoh sepak bola tadi. Ketika dia lihat nggak bisa langsung ditendang, ditahan dulu sama dia. Lalu kipernya udah terlanjur lari ke kiri, bukan? Habis itu dia dengan tenang menggeser, menggiring ke kanan. Lalu terjadilah gol. Nah, Musa juga ingin gol. Apa itu golnya? Golnya adalah membawa bangsa yang besar itu ke suatu tempat, yaitu tanah perjanjian yang merupakan tujuan Tuhan. Sama seperti bola tadi harus masuk ke gawang, bukan? Nah, jadi disitulah bedanya. Sangat disayangkan, bukan? Harusnya Musa itu seorang pemimpin yang masuk ke tanah perjanjian supaya nanti dia bisa berkata, inilah tanah yang Tuhan janjikan. Begitu, bukan? Tapi ternyata tidak terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah kehidupan. Terkadang begitu terdesak, begitu menghimpit gitu ya, keadaan yang nyaman tiba-tiba jadi berubah. Apalagi prediksi-prediksi sekarang, ya, engkau tanyakan teman-temanmu sesama pengusaha, mereka bilang keadaan tidak menentu, bisnis menjadi begitu sukar, kadang-kadang dikatakan tidak bisa diprediksi. Atau tanya kepada mereka yang bekerja, aduh mengerikan, begitu banyak pengurangan-pengurangan. Padahal di luar sana mereka juga sedang menunggu kesempatan, kapan ada kesempatan bekerja. Bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga? Mereka juga mengeluh, katanya apa-apa cenderung untuk naik, apa-apa menjadi susah, apa-apa menjadi sukar. Bahkan yang sekolah, yang kuliah pun seakan-akan seperti itu. Itulah kehidupan. Firman Tuhan tidak berkata menjadi mudah, tetapi akan dikatakan akan menjadi semakin sukar. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau kita masih ada sampai hari ini adalah anugerah. Bagi kita yang percaya, ada suatu janji pemeliharaan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita harus tetap kuat, kita harus tetap waspada. Bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bertindak. Kita sudah lihat dari contoh yang kita lihat tadi, seorang pesepak bola yang begitu cerdik, walaupun tendangannya tidak menggelegar seperti temannya itu, tapi dia bisa selalu berbuat sesuatu yang menghasilkan sukses. Nah, berbeda dengan Bapak Musa, sangat disayangkan, bukan? Nah, kita baca dulu satu ayat.
Amsal pasal 19 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini adalah nasihat dari seorang yang penuh dengan hikmat, seorang raja dari Salomo. Dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun gak ada gunanya. Jadi artinya rajin, tekun itu mah harus ada sama kita, tapi juga harus punya pengetahuan, gitu ya. Tapi di bawahnya ditulis lagi, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Seperti tadi bukan? Tergesa-gesa, ya. Memang melakukan hal yang Tuhan suruh. Kau ketuk batu itu 2 kali pakai tongkatmu lalu keluar air. Tapi seandainya Musa tidak emosi, tidak tergesa-gesa, ya seperti yang biasa dia katakan dalam Keluaran, misalnya begitu ya, misalnya Musa bilang, engkau begitu cepat berubah, engkau berbalik dari Tuhan, padahal Tuhan mengasihimu. Nih engkau akan lihat bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau air dan hidup. Aku ini cuma hamba Allah, aku akan melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan. Coba kau akan lihat nih kuasa Tuhan, misalnya gitu ya. Lalu digetoklah itu batu 2 kali, 2 kali ya, pakai tongkatnya, lalu keluar air. Itu semua menjadi kemuliaan Tuhan, bukan? Waduh, kalau Musa berpikirnya begitu, tidak emosi, ya, tidak marah-marah, ya, mungkin Musa akan masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, seperti itu kan firman Tuhan. Tetapi sangat disayangkan. Nah, padahal Salomo juga ngajarin kepada kita, ya. Dikatakan orang yang tergesa-gesa seringkali salah langkah. Jadi kita merenung sejenak, bagaimana engkau berpikir, bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau melakukan sesuatu. Jangan terburu-buru, jangan emosi, jangan cepat marah. Waduh, dia lagi. Emang nyusahin melulu tuh si Inci tuh. Aku udah sebel. Misalnya gitu ya. Atau ya elah, aku nggak pernah jahat sama dia, tapi dia kok nyari gara-gara aja. Loh, tanya kenapa? Aku mau salaman, dia melengos lagi. Gitu ya. Dan banyaklah yang membuat kita jadi kecewa, menjadi kesel ya, dalam di pekerjaan, di kantor, di proyek, di dalam berbisnis, berdagang, bahkan dalam kehidupan dimanapun bisa terjadi. Tetapi dikatakan oleh Amsal, jangan tergesa-gesa supaya engkau tidak salah melangkah. Kita nggak tahu sebabnya apa. Mungkin ya mereka itu lagi stres gitu, jadi kita kena gitu ya. Atau mereka lagi sedang menghadapi banyak masalah. Ya, jadi kalau hal seperti itu terjadi, alangkah baiknya kita tetap tenang saja. Bahkan kita doakan ya, Tuhan berkati tuh si Enci tuh, biar dia diberkatin, biar dia senyum-senyum lagi, gitu kali ya. Halo? Ya, jadi banyak hal deh pokoknya yang bisa terjadi. Tetaplah sukacita, tetaplah tenang, biarin dia emosi, kita mah jangan emosi. Halo? Ya, tunjukkanlah kebaikan hatimu ya. Engkau tetap tersenyum saja, karena dengan demikian engkau akan melihat kemuliaan Tuhan ya. Jangan seperti Musa itu tadi ya, dia emosi. Nah, kita akan baca ayat yang terakhir. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Yakobus juga menasehatkan kepada kita hari ini. Setiap orang itu ya termasuk saya juga lah, kau juga semua, setiap orang hendaklah dia cepat mendengar, smart, tanggap dong gitu ya. Begitu ada berita, set apa nih? Waduh, sepak bola Indonesia nih gitu ya. Apapun lah, cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Iya, lambat untuk marah. Kok begitu sih? Kita tadi sudah menguraikan ya. Jadi Yakobus menasehatkan, kalau itu terjadi, kau dengar, kau amat-amati, kau pelajari, gitu ya. Mungkin menyakitkan, mungkin mengecewakan, mungkin juga membuat engkau jadi sedih gitu ya rasanya ya. Tapi enggak masalah. Kau dengar, kau mengerti, kau pahami, dan jangan langsung frontal kau samperin, kurang ajar tuh. Gitu ya, enggak. Kau sudah berubah bukan? Itu mah dulu Pak Pendeta, sekarang aku sudah berubah sejak Yesus menjamah hidupku. Wih, aku kasih jempol dari 2 jempolnya. Berubah. Yang bisa merubah itu cuman kasih Allah. Kasihnya Yesus bisa merubah hidup kita. Walaupun sebelumnya dikatakan, dia mah udah keturunannya begitu, dia mah emosian, dia mah temperamen. Iya dulu Pak Pendeta, memang dulu. Sekarang aku sudah berubah. Jadi kata Yakobus, ketika engkau dengar sesuatu mungkin mengejutkan, mungkin menyakitkan, dengarlah, amati, pelajari, ya, bahkan lihat latar belakangnya apa semuanya itu. Yang kau sudah tahu, oke, tahan dulu sejenak. Kau ingat tadi pemain sepak bola idola saya, ya, tahan sejenak. Ya, sebab kalau langsung ditendang mungkin nggak gol, ya. Tapi ketika ditahan sejenak, lalu engkau putuskan, engkau ambil tindakan supaya tidak salah, kata Amsal. Dan juga lambat untuk marah. Ya, marah itu capek. Ya, engkau sendiri akan tersiksa karena engkau marah. Jadi jangan kau buang-buang tenagamu, jangan kau buang-buang energimu cuman buat marah-marah yang nggak perlu. Jadi kita dengar, lambat untuk bicara, lambat untuk marah, dan berikan kesempatan supaya Tuhan sendiri yang ngurusin. Berikan kesempatan supaya Tuhan sendiri yang terus menjagai kita. Dia akan melindungi kita. Seperti hari ini, kalau kita masih ada dalam suatu ibadah, saya berharap kita semua dalam damai, dalam sukacita. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada persoalan, tetapi mengimani, mempercayai kalau banyak hal yang lalu Tuhan sudah tolong kita. Allah yang sama, Allah yang mengasihi kita, Allah yang masih berkuasa. Dia bukan cuma mengatur jagat raya, tapi dia juga masih pegang kendali atas hidup kita. Aman kita bersama dengan Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhannya sayang sama kita, sayang sama saudara. Dia perhatikan, dia jagai, dan dia lindungi. Oleh sebab itu tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih berkenan kepada kami untuk memperdengarkan suara-Mu, memperdengarkan nasihat-Mu, agar kami tetap teguh, agar kami tetap berjalan bersama dengan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Ampuni kami, seringkali kami lupa bahwa sesungguhnya Engkau masih terus bersama dengan kami. Seringkali kami memakai kekuatan kami, lalu kami seringkali salah jalan. Tapi hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau berkuasa atas hidup kami untuk mendatangkan kebaikan, dan pada akhirnya
rumahnya. Ya, seperti Yakobus berkata, secepat kami mendengar, Engkau berikan kami hikmat, tapi kami juga lambat untuk berbicara. Berikan kami kesempatan untuk merenung, untuk berpikir, bahkan juga sangat lambat untuk marah. Karena kasih-Mu bersama dengan kami, damai dan sukacita itu yang melingkupi kami. Bukan berarti kami tidak menghadapi masalah, tapi kami percaya Tuhan, semua ada di dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan berperang, Engkau yang akan memberikan kemenangan. Seperti hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya setiap kami yang ikut dalam ibadah ini, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan. Hari ini Tuhan, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan untuk terus melangkah, berpikir, bertindak, mengambil keputusan seperti yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan sepanjang minggu ini, ya mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, dan kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, pada saat-saat berikut yang sudah ditentukan, seperti hari ini, dalam sukacita kami beribadah, berkumpul, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Di surga yang mulia, hidupku
cinta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu, damailah dalam genggamanmu. Ingin